Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang ada saat malam hari ini. Kembali kita akan mendengarkan lagi renungan kebenaran firman Tuhan, namun sama-sama terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berfirman kepada kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku. Saat malam hari ini kembali kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, yaitu penyertaan Tuhan kunci keberhasilan. Penyertaan Tuhan kunci keberhasilan, ya. Saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang mau berhasil? Pasti kita mau berhasil. Apalagi sebagai orang-orang muda, ya. Ya, semuanya kita mau berhasil. Namun kalau kita mau melihat suatu contoh saudaraku dalam keberhasilan, yaitu di dalam Kejadian 39 ayatnya yang pertama di sini sampai ayat ke-23. Namun tidak semuanya saya bacakan, ayat yang kedua saudaraku, ya. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Ayat pertama, kita mulai dari ayat pertama saudaraku, ya. Ayat yang pertama dikatakan, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, ayat kedua saudaraku. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ya, kalau kita melihat, kita pasti sudah mengetahui cerita tentang Yusuf, ya saudaraku. Dia mempunyai ayah namanya Yakub, dia mempunyai saudara-saudara, sehingga pada suatu hari saudara-saudaranya ini menjual, yaitu Yusuf, kepada orang Ismail. Ya, namun di situ kita melihat saudaraku, walaupun Yusuf diperlakukan yang tidak baik oleh saudara-saudaranya, namun Tuhan mengasihi Yusuf, ya. Jadi dikatakan, yaitu di ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa keberhasilan itu adalah kunci penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti Tuhan sudah menyertai Yusuf. Walaupun banyak yang diperhadapkan dalam kehidupan Yusuf, ya, dia juga ada di Mesir sehingga dia dijadikan budak saudaraku. Namun di situ dia tidak menyerah saudaraku. Dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Dia dikerjakan apa yang dikerjakan, ya. Begitupun juga, ya, betapa pentingnya saudaraku, ya, penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba kita bayangkan saudaraku, apa jadinya
hidup kita ini tanpa Tuhan menyertai atau menuntun dalam kehidupan kita, pasti kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Namun inilah kita saudaraku, kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang Yusuf. Dia disertai oleh Tuhan. Karena apa? Dia selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia kerjakan walaupun sangat berat, sangat hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam kehidupannya. Dia kerjakan. Namun di situ Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Dijadikan berhasil oleh Tuhan kehidupan Yusuf. Ya, kita percaya saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Begitupun juga Yusuf, saya katakan tadi, dia pun harus melewati masa-masa yang sulit karena statusnya waktu itu sebagai budak. Ya. Namun tidak sampai di situ, saudaraku. Walaupun dirinya bukanlah malapetaka, bahkan sebaliknya ia dibuat selalu berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Di sini firman Tuhan katakan. Ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, saudaraku, mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Melayani tuannya. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ya, itulah saudaraku yang terkasih dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini salah satu contoh dalam kehidupan Yusuf. Begitupun juga dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Kita menyadari, kita mengakui tanpa Tuhan menyertai, menuntun perjalanan kehidupan kita, menuntun perjalanan kehidupan keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, kita tidak mampu, saudaraku. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan begitu pun juga penyertaan Tuhan atas diri Yusuf dikatakan benar-benar nyata, saudaraku. Sama seperti janji Tuhan terhadap Yakub ayahnya. Ya, janji Tuhan kepada Yakub ayahnya Yusuf dikatakan di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya. Tuhan sendiri berbicara kepada Yakub ayahnya Yusuf bahwa Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan sudah menyertai Yakub sebagai ayahnya Yusuf, begitupun juga Yusuf boleh mengalami penyertaan Tuhan sehingga Tuhan menjadikan Yusuf berhasil. Ya, seperti di dalam kitab Roma pasal ke-28, saudaraku. Roma pasal 28 ayat yang ke-20, Roma 8 ayat ke-28 dikatakan, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Allah itu turut bekerja, saudaraku. Allah turut bekerja walaupun kita diperhadapkan dalam segala masalah. Mungkin kita sedang ditindas dengan penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Yusuf dalam kehidupan kita. Namun jangan khawatir, saudaraku. Jangan takut. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf
Yusuf dijadikan berhasil, begitupun juga penyertaan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang berharap, yang mengandalkan Dia. Ya, oleh sebab itu pada hari-hari ini saudaraku, mari kita tetap andalkan Tuhan. Karena apa saudaraku? Yaitu kunci keberhasilan. Yaitu penyertaan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, mari utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Keberhasilan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita saudaraku ya. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kita yang sedang ada menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita yakin kalau Tuhan sudah menyertai Yusuf sehingga Yusuf dipercayakan oleh tuannya ya di Mesir. Begitupun juga Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya, semuanya yang ada saat malam hari ini. Menyertai dimanapun kita berada. Tuhan menjadikan kita berhasil. Baik di tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah usaha kita. Lewat keluarga, rumah tangga kita. Kita dijadikan berhasil oleh Tuhan. Asal apa saudaraku? Mari benar-benar kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita semuanya saudaraku. Ya, oleh sebab itu biarlah saudaraku saya katakan pada hari-hari ini masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya, segala beban yang sedang kita hadapi, walaupun dia yang selalu melukai, dia juga yang akan membebat dalam kehidupan kita. Ya, Yesus yang datang kepada kita saudaraku, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu untuk kita. Maka oleh sebab itu kita katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kita yang ada saat malam hari ini, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Biarlah penyertaan Tuhan itu kunci keberhasilan bagi kita semuanya. Puji Tuhan saudaraku, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima saat malam hari ini. Bahwa penyertaan-Mu itu ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu itu kunci keberhasilan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat-Mu yang selalu berseru percaya kepada Engkau. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehat-sehatkan kami semuanya. Berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan, menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.
gerejaku adalah